Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan semoga semuanya baik-baik saja ya. Di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu makanan halal dan haram. Kenapa sih saya memilih materi itu? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dengan makanan. Jadi agar kita itu tahu dan bisa membedakan mana sih makanan yang halal dan mana yang makanan haram. Yang pertama yaitu saya jelaskan makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang layak dikonsumsi untuk umat Islam. Makanan halal itu tidak hanya tentang jenis makanannya apa sih, tapi juga bagaimana caranya kita memperoleh dan cara mengelola kita. Kan biasanya ada sebuah makanan itu halal, itu bisa menjadi haram karena sebab dan akibat. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Terus yang kedua yaitu makanan haram. Makanan haram merupakan makanan yang tidak layak dikonsumsi untuk umat Islam. Kenapa sih kok tidak bisa dikonsumsi untuk umat Islam? Itu tidak hanya dilarang, tapi juga karena suatu alasan, yaitu bisa membuat badan kita itu tidak sehat dan bisa sampai membahayakan tubuh kita. Selain itu juga tidak baik untuk kita sebagai seorang muslim. Ya, yang selanjutnya yaitu contoh makanan halal. Yang pertama ada juga sayur, kedua ada buah, terus susu, juga ada daging dan juga nasi. Jadi semua itu makanan yang bisa dikonsumsi untuk kita dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Terus selanjutnya yaitu contoh makanan haram. Yang pertama yaitu bangkai. Semua bangkai kecuali ikan dan belalang. Jadi semua bangkai seperti ayam, sapi, kambing itu tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi yang boleh itu hanya bangkai belalang dan ikan. Terus yang kedua yaitu makanan yang mengandung alkohol. Alkohol sendiri kan haram ya untuk kita semua umat Islam. Jadi apapun itu yang bercampuran dengan sesuatu yang halal, yang haram akan juga ikut haram. Terus yang ketiga, hewan yang tidak disembelih dengan benar. Contohnya apa? Kan biasanya kayak menyembelih hewan kambing itu kan biasanya ada cara-caranya, dan juga biasanya kan menyebut dengan nama Allah. Tapi ketika menyembelih itu tidak menyebut dengan nama Allah, maka itu belum dikatakan halal. Terus yang keempat yaitu daging babi. Jadi semua kan tahu kan kalau Islam itu tidak diperbolehkan memakan daging babi. Dan saya tadi juga menjelaskan ya, makanan halal bukan hanya dengan jenis makanannya, tetapi cara pengolahan dan juga cara pendapatannya. Contohnya ya, ayam itu kan halal, jadi bisa menjadi haram karena ayam itu dicuri ataupun pokoknya mengambil hak orang lain, itu seperti mencuri itu tadi. Jadi yang awalnya ayam tadi halal menjadi haram. Terus selanjutnya yaitu dalil tentang makanan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik
yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Jadi dalil itu menjelaskan tentang kita itu sebagai umat Islam harus memakan makanan yang baik atau halal dengan yang diketentukan untuk Allah, dan kita tuh harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah selagi kita hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya yaitu manfaat makanan halal. Yang pertama, menjaga kesehatan. Jadi ketika kita itu makan suatu makanan yang halal, maka badan kita akan ikut sehat. Terus yang kedua, mendapat keberkahan. Karena ketika kita itu makanannya halal makan makanannya halal, maka kita nurut kepada perintah Allah, jadi kita akan mendapatkan keberkahan oleh makanan itu, jadi lewat makanan itu. Terus yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita bisa lebih mendekatkan ke diri kepada Allah dengan menuruti perintahnya tadi. Yang selanjutnya yaitu akibat makanan haram. Yang pertama yaitu berdosa. Jadi kan ketika seseorang itu makan haram, berarti kan melanggar perintah Allah. Jadi ketika melanggar perintahnya, kita jadi berdosa. Terus yang kedua, merusak badan. Makanan itu disebut haram karena sebab akibat tadi. Jadi kan yang namanya haram tidak boleh dikonsumsi kan, itu karena alasan tadi yang saya jelaskan di awal, bisa merusak kesehatan badan. Jadi badan kita itu menjadi tidak sehat dan bisa rusak. Terus yang ketiga yaitu menghambat doa dikabulkan. Cara memilih makanan yang halal. Yang pertama, cek label halal. Biasanya kalau ada di jajan-jajan makanan itu kan ada label halalnya ya. Terus yang kedua, pilih bahan yang jelas. Terus yang ketiga, hindari makanan yang meragukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.